Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam sampai saat ini, dan dengan perjuangan beliaulah dan para sahabat dan keluarganya sehingga yang tadinya Islam sangat dipandang rendah sehingga sampai saat ini Islam naik kepada puncaknya, yaitu minaz zulumati ilan nur. Baiklah, sebelum beranjak pada susunan acara pada siang hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai kas Jumat. Kas Jumat lalu sebesar Rp1.265.000 dan pengeluaran rutin Jumat sebesar Rp5.017.517.000. Bayar wifi sebesar Rp172.000. Bayar listrik sebesar Rp258.000. Jadi saldo sampai hari ini yaitu sebesar Rp16.134.000. Adapun yang bertindak pada Jumat siang hari ini yaitu khotib, al-ustadz muslimin sekaligus imam, dan muazin yang akan dikumandangkan oleh saudara Riki. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan segala nikmat yang tidak ada batas kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintahnya semaksimal mungkin, dan kita juga dengan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khatib kita kali ini yaitu amal-amal yang tidak akan terputus setelah kita meninggal dunia. Amal jariah banyak variannya, bukan hanya dengan 3 jenis amal yang telah kita kenal selama ini, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladun shalih yad'u lahu." Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amal dari dirinya kecuali dari 3 amal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya ada hadis lainnya yang menyebutkan tentang amal jariah. Kita bahas secara ringkas mengingat waktu yang terbatas. Yang pertama, sedekah jariah. Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf kebaikan selama wakaf tersebut masih dimanfaatkan oleh manusia,
maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang berwakaf. Wakaf dalam kebaikan ada berbagai macam bentuknya, di antaranya mencetak mushaf Al-Quran dan membagi-bagikannya, termasuk juga mencetak kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Muslim, serta seluruh kitab sunnah dan lainnya. Yang kedua, juga mencetak dan mendifuskan berbagai rekaman Islam dan segala sarana ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan bisa dipakai untuk menyebarkan kebaikan. Yang ketiga, membangun masjid hanya harapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah wakaf, tempat sholat Id, membangun Islamic Center, lembaga pendidikan dan pengajaran dan semisalnya, membangun rumah-rumah penginapan dan memawakafkannya untuk Ibnu Sabih, musafir yang kehabisan bekal, dan siapa saja yang butuh tempat bernaung, mengalir sumur untuk sumber air minum, pengairan dan bercocok tanaman. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seseorang muslim yang sampai kepadanya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak yang soleh yang dia tinggalkan, dan mushaf yang dia wariskan, atau masjid yang dia dirikan, rumah untuk Ibnu Sabil yang dia dirikan, atau sungai-sungai yang dia alirkan, atau sedekah dari keluaran saat dia sehat masa hidupnya. Itu akan sampai kepadanya setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Memperbaiki jalan juga termasuk sedekah jariah. Syekh Ibnu Utsman rahimahullah berkata, memperbaiki jalan termasuk sedekah jariah. Kita seseorang memperbaiki jalan, menyingkirkan semua yang membahayakan dari jalan, dan orang-orang terus-menerus mendapatkan manfaat dengan perbaikan jalan tersebut, maka ini termasuk sedekah jariah. Kaidah sedekah jariah adalah setiap amal soleh yang terus berlanjut kepada seseorang setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ilmu yang dimanfaatkan. Syekh Abdul Qadir As-Segaf menyatakan bahwa adanya ketentuan ilmu yang dimanfaatkan dalam hadis ini, karena ilmu yang tidak dimanfaatkan orang lain tidak mendapatkan pahala kepada pemiliknya. Kadang juga muncul pertanyaan, apakah ilmu yang disebut dalam hadis ini adalah ilmu syar'i saja, ataukah ilmu dunia juga termasuk di dalam? Syekh Ibnu Utsman rahmatullah saat ditanya hal ini menjawab bahwa yang zahir atau terlihat jelas adalah bahwa hadis tersebut bersifat umum. Setiap ilmu yang dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Namun yang paling utama dan yang paling tinggi nilainya adalah ilmu syar'i. Andaikan kita asumsikan seorang meninggal dunia sementara dia telah mengajar sebagai orang, tentu suatu keahlian bekerja atau profesi yang mubah. Lalu orang-orang memanfaatkan ilmu yang dia ajarkan, maka pahalanya sampai kepada dia, diberi pahala atas dasar hal itu. Amalan anak soleh yang mendoakan. Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf menjelaskan, yang dimaksud anak soleh adalah orang mukmin dibatasinya. Anak di sini dengan anak yang soleh karena pahala diperoleh dari selain anak yang soleh. Sedangkan disebutkan yang mendoakan adalah seorang motivasi bagi sang anak agar mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang berpendapat bahwa orang tua mendapatkan pahala dari amal soleh sang baik anak,
baik anak tersebut mendoakannya ataupun tidak. Ini sebagaimana orang menanam pohon, dia diberi pahala atas setiap buahnya yang dia makan. Baik orang yang memakan buah dari pohon tersebut mendoakannya ataupun tidak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Memanam pepohonan yang berbuah, hal ini berdasarkan hadis Abbas Maliki radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim ya'risu ghursan aw ya'rawu zar'an fayakulu minhu tayran aw insanun aw bahila illa kana lahu bi sadaqah." Tidak seorang muslim pun yang menanam pohon ataupun bibit yang kecil atau menabur benih di tanah, lalu burung atau manusia atau binatang memakan darinya, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang mukmin pun yang menanam suatu bibit pohon kecuali apa saja yang dimakan darinya merupakan sedekah bagi dia. Apa saja yang dicuri darinya adalah sedekah baginya. Apa saja yang dimakan binatang adalah sedekah juga baginya. Apa saja yang dimakan burung adalah sedekah juga baginya. Dan apa yang diambil oleh seseorang darinya adalah sedekah juga baginya. Dakwah kepada kebaikan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berdakwah di jalan Allah juga merupakan amal jariah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa saja yang menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa saja yang menyuruh kepada kesetaraan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mislu ajruhu fa'ilih." Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya amal-amal ini adalah pahala terus mengalir kepada orang mukmin setelah kematiannya. Bila dia meninggal, semua amalnya terputus kecuali amal-amal yang ini. Demikianlah sejumlah amal jariah yang bisa dilakukan oleh seseorang mukmin dengan berharap ridho Allah Ta'ala semata, dengan cara yang sesuai syariat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada para pelakunya setelah kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sekian banyak varian pilihan amal soleh yang kita diinfokan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Dari sekian amal jariah-jariah ini, manakah yang mampu dan memungkinkan kita untuk melakukan? Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan semua amal tersebut, namun kita diharuskan dengan kuat agar melakukannya demi kebaikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat nanti. Kita takar kemampuan maksimal yang kita miliki dan kita ketahui kemungkinan melakukannya. Bila mampu dan mungkin dilakukan semuanya, maka itu merupakan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar kepada seorang mukmin. Bila tidak mampu seluruhnya, maka dilakukan yang sesuai kemampuan, yang penting tujuannya hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fattaqullaha masta'zimu, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal sekemampuan kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha saraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqq basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi izni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi khalfihi ar-rasyidin al-muhdibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala ni'atihi wa tariqihi ila yaumiddin warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ahfid lil muslimin fi kulli kanan, Allahumma ahfid al muslimin fil biladi syam wangsurhum ala adwahum wa'udaka ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qadir. Allahumma idza as'aluka al huda wat taqwa wal afwa wal ghani, Allahumma inna wa la ta'ina alaina wangsurna wa la tansurna alaina wamkarna lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassirul huda lana wangsurna ala man bagiya alaina. Allahumma ja'al laka dzakirina laka syakirina adal mujtabina laka auhainal munhabina. Allahumma taqabbal tawabbalna wa ghsil jawjana wasabbitna fi qalbina saddan haqiqan musliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalam.